Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Belajar Apa Saja channel in here. Thanks for watching me. Thanks for joining with Belajar Apa Saja channel in here. It is the specific channel for discussing the English topic or English material. Terima kasih atas kunjungannya di channel Belajar Apa Saja. Semoga bermanfaat. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat buat Anda. Jika channel ini bermanfaat, mohon untuk subscribe, share, dan like. Baik, materi kali ini apa ya? Oh ya, kalau kemarin kita belajar tentang capability, yaitu can dan could. Sekarang kita akan belajar tentang stating willingness atau menyatakan kemauan, kesediaan atau akan, nah seperti yaitu materi tentang will dan would. Oke, apa sih will dan would itu, gitu kan? Sebenarnya would itu adalah bentuk kedua dari will. Sebelum kita jauh tentang pembahasan ini, kita tonton dulu yuk videonya, video percakapan. Bagaimana sih jika will dan would itu digunakan pada sebuah dialog gitu ya. Itu adalah bagaimana cara menggunakannya will dan would pada sebuah kalimat. Nah seperti itu ya, sama seperti itu. Baik, selamat menonton. Have a nice watching. Omar, there is a good news for you. Yeah, but what is it? Our team will rent a top player. Is he Messi? Yesterday, the coach said that he would propose Messi as our team player. Actually, I don't know about who will join to our team. I will meet the coach this afternoon to discuss about this. Tonight, I will come to your house if there is a decision. Alright, I will be waiting the final information. Baik, barusan kita sudah menonton ya tentang video percakapan, bagaimana will dan would ada di percakapan tersebut ya. Kita tampilkan dulu skripnya biar lebih paham lagi. Nah ini dia skripnya nih. Kita terjemahkan biar memahami tentang isi daripada dialog ini. Gaston dia berkata, Omar, there is good news for you. Umar, ada sebuah berita bagus untukmu. Umar menjawab, yeah, but what is it? Ya, tetapi apa itu? Gaston mengungkapkan lagi, our team will rent a top player. Tim kita akan menyewa seorang pemain top, pemain populer, pemain ternama. Umar menjawab nih, is he Messi? Apakah dia Messi? Yesterday the coach said that he would propose Messi as our team player. Kemarin pelatih mengatakan bahwa dia akan menyewa Messi, akan mengajukan Messi sebagai pemain tim kita. Gaston mengungkapkan lagi, actually I don't know about who will join to our team. Sebenarnya saya tidak tahu tentang siapa yang akan join, siapa yang akan bergabung dengan tim kita. I will meet the coach this afternoon to discuss about this. Saya akan bertemu dengan pelatih sore ini untuk mendiskusikan atau membahas tentang ini. Tonight I will come to your house if there is a decision. Malam ini saya akan datang ke rumahmu jika sudah ada sebuah keputusan, jika ada keputusan. Seperti itu ya. Jadi artinya setelah diskusi, si Umar ini mau dikasih tahu oleh Gaston. Umar menjawab, alright, I will be waiting the final information. Baiklah, saya akan menunggu informasi finalnya atau informasi akhirnya. Nah seperti itu ya, kira-kira kalau diartikan. Di sini, di skrip dialog ini kita lihat ya, beberapa penggunaan tentang will dan would. Misalkan contoh nih, Gaston mengatakannya, our team will rent a top player. Nah, di situ ada kata will. Will di sini artinya adalah akan. Tim kita akan menyewa seorang pemain top. Di sini kita menggunakan will karena kondisi saat ini, gitu. Tetapi belum terjadi, belum dilakukan. Akan. Bahasanya merupakan rencana. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika Umar mengatakan nih, is he Messi? Yesterday the coach said that he would propose Messi as our team player. Di situ ada kata would.
dan sama artinya akan. Cuma kenapa tidak pakai will lagi gitu di situ? Ada yang tahu? Ya, ada yang berbisik ya, ada yang tahu bahwa kenapa tidak pakai will, karena sudah didahului oleh kata yesterday. Itu berarti menyatakan sesuatu yang telah berlalu, berarti tidak pakai will lagi, harusnya memakai would. Nah seperti itu, karena sudah didahului oleh sesuatu, yang sudah terjadi, yaitu yesterday, karena seperti itu ya. Itu ya tentang pembahasan will dan would. Dan di bagian-bagian yang lainnya seperti who will join to our team, I will meet the coach this afternoon, I will come to your house gitu kan, I will be waiting the final information. Nah itu juga akan artinya will di situ. Cuma dalam kondisi saat ini dan belum terjadi gitu, masih rencana. Dan harap diingat bahwa setelah kata will maupun would itu harus kata kerja bentuk pertama ya. Oke, seperti itu ya. Baik, untuk lebih jelas mari kita lihat materi lengkapnya ya. Baik, ini materi lengkapnya will versus would. Artinya di sini adalah apa sih perbedaan will dan would itu, gitu kan? Ternyata ada 3 perbedaan ya untuk will dan would. Perbedaan yang pertama adalah kalau will itu digunakan untuk waktu sekarang. Berarti kan belum terjadi. Contoh kalimatnya misalnya, for example, I will play football tomorrow. Saya akan bermain sepak bola besok. Kalau would itu digunakan untuk waktu lampau. Misalkan contoh, I would play kite last day. Saya akan bermain layang-layang hari lalu. Berarti sudah berlalu, ya gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan masa sekarang, gitu kan. Dan kita tidak tahu apakah itu terjadi ataupun tidak tahu, gitu kan. Tetapi yang jelas akannya itu adalah sesuatu yang telah dilalui atau telah lampau ya, seperti itu ya. Dan yang berikutnya, selain perbedaan waktu, juga ada perbedaan tingkat kesopanan atau politeness level di sini ya. Misalkan saja untuk will itu bisa digunakan untuk meminta kesediaan orang. Misalkan will you work for me, gitu kan. Itu artinya adalah maukah Anda bekerja denganku? Nah, sudah tidak diartikan lagi akankah. Maukah Anda bekerja denganku? Atau bisa juga. Tetapi ternyata ada yang lebih sopan lagi jika menggunakan would, gitu kan. Jadi would itu lebih sopan daripada will. Gitu. Contoh misalkan yang tadi dirubah, would you work for me? Would you work for me? Kalau tadi kan di will artinya maukah Anda bekerja denganku? Kalau di would artinya bukan maukah, tapi sudikah Anda bekerja denganku? Nah, seperti itu. Jadi artinya sudikah. Itu perbedaannya untuk tingkat, jadi untuk politeness level. Dan berikutnya, kalau will itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi itu sesuatu yang pasti. Jadi kemungkinan terjadinya mungkin terjadi. Walaupun kita tahu bentuk yang sudah pasti banget adalah menggunakan to be going to. Nah nanti kita bahas di sesi berikutnya, itu di tenses nanti itu ya. Nah sesuatu yang pasti, misalkan contoh, I will come to your house tomorrow. Saya akan datang ke rumahmu besok. Nah itu kemungkinan sesuatu yang pasti yang akan terjadi besok, walaupun ini masih rencana. Nah itu jadi ketika sesuatu yang pasti, sesuatu akan dilakukan, dan itu lebih besar kemungkinan terjadinya, maka menggunakan will. I will come to your house tomorrow, misalnya gitu kan. Saya akan datang ke rumahmu besok. Tetapi kalau sesuatu yang belum pasti itu would, gitu kan. Nah kalau would sesuatu yang belum pasti, artinya ketika seseorang bilang I would come to your house, nah, berarti itu bermakna sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Tapi mungkin saja terjadi juga, mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Jadi sesuatu yang belum pasti. Jadi untuk tingkat kepastiannya, will lebih pasti daripada would gitu. Jadi untuk rencana itu terjadi. Nah, seperti itu ya. Itu tentang bagaimana sih perbedaan antara will dan would gitu. Seperti itu ya. Berikutnya adalah tentang bagaimana sih, apakah ada pola lain di dalam will dan would ini. Ada ya, ternyata ini polanya nih. Ini lebih detailnya bahwa untuk will dan would itu ada pola kalimat negatif, positif, dan interrogatif ya. Nah, untuk kalimat positifnya itu memiliki rumus subjek gitu kan, ditambah will atau would lalu ditambah kata kerja bentuk pertama. Contoh pada kata
Misalkan I will play football next Sunday, gitu kan. Saya akan bermain bola hari Minggu besok. Nah, di situ ada kata subjeknya adalah I, lalu will, lalu kata kerja bentuk pertamanya adalah play, gitu kan. Dan untuk kalimat wordnya misalkan I would come to your house. I would come to your house. Saya akan datang ke rumahmu. Di situ ada kata would, gitu kan. Ada kata come sebagai bentuk kata kerja bentuk pertama, ya, seperti itu. Dan untuk kalimat negatifnya kita tinggal menambahkan not saja setelah kata will dan would. Jadi menjadi won't dan wouldn't, gitu kan. Misalnya contoh formulanya adalah seperti ini, menjadi subjek ditambah will atau would ditambah not atau disingkat won't atau wouldn't, lalu ditambah kata kerja bentuk pertama. Seperti ini. Misalkan dalam kalimat yang tadi ya, sama ya. I will not play football next Sunday. I will not play football next Sunday. Saya tidak akan bermain bola hari Minggu besok. Jadi artinya artinya bukan akan lagi, tapi tidak akan. Jadi menambahkan not setelah will. Atau kalimat yang lainnya misalkan tadi I wouldn't come to your house. Saya tidak akan datang ke rumahmu. Nah, itu tetap ya. Jadi hanya menambahkan not setelah will dan would untuk kalimat negatifnya, dan artinya tidak, bertolak belakang dengan yang kalimat positif, artinya tidak itu. Dan untuk bertanya itu tinggal mengedepankan will atau would. Contoh misalkan would you work for me, atau will you go to Jogja, seperti itu ya. Rumusnya adalah will atau would di depan, lalu tambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Oke, itu materinya tentang will dan would. Semoga bermanfaat. Dan silakan untuk mencoba membuat kalimat dari perbedaan ini. Semakin banyak berlatih, Anda akan semakin pintar di dalam dan menguasai bahasa Inggris. Thanks for joining. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.